mahasiswa jurusan Sosiologi, FISIP USUS Tambuk 2023. Pada hari ini, di video ini, kita bakal mengulik salah satu karya dari seorang penulis tersohor di Indonesia yang berjudul Bumi Manusia. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar novel biasa loh. Bayangkan, seorang penulis dikurung di sebuah pulau tanpa sebuah akses buku manapun. Dan dia menceritakan kisah ini secara lisan kepada sesama tahanan politik selama 10 tahun. Dan hal ini, buku ini menjadi tetralogi buru yang mengguncang dunia sastra Indonesia. Bahkan karena pengaruhnya, buku ini sempat dilarang beredar di Indonesia karena dianggap mengandung ideologi yang berbahaya. Tapi justru dibaca luas di luar negeri dan diterjemahkan lebih dari 30 bahasa. Bahkan, novel ini telah diangkat menjadi film layar lebar pada tahun 2019 oleh sutradara Hanung Bramantyo dan dimintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Minke. Hari ini, kita tidak hanya membahas cerita tentang cinta Minke dan Analis, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kolonialisme. Siapkan cemilanmu, kita mulai perjalanan. Siapkan cemilanmu, mari kita ulik novel kisah sejarah yang akan merubah cara pandang kalian. Namun sebelum masuk ke cerita, kita perlu tahu dulu nih, siapa sih Pramoedya Anantatur dan mengapa dia menulis kisah ini. Pramoedya lahir di tahun 1925 di Blora, Jawa Tengah. Dan dia mengalami 3 zaman, yaitu kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Yang membuatnya unik, Pram hidup dalam paradoks. Ayahnya adalah seorang guru sekolah Belanda, tetapi ia juga merasakan langsung ketidakadilan sistem kolonial. Seperti Minke, Pram juga adalah produk pendidikan kolonial yang akhirnya memberontak. Pramoedya merancang setting Bumi Manusia pada Hindia Belanda akhir abad ke-19. Era ini disebut sebagai zaman liberal ketika pemerintah kolonial mulai mengeksploitasi ekonomi secara sistematis, dan inilah awal dari kapitalisme menjajah bangsa Indonesia. Bukan hanya sekadar politik, tetapi juga jiwa dan identitas. Fun fact-nya, karakter Minke terinspirasi oleh tokoh nyata loh, yaitu Bapak Tirto Ardi Suardjo, Bapak Pers Indonesia, yang juga mengalami diskriminasi rasial meski berpendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa novel Bumi Manusia bukan hanya sekedar fiksi, tetapi juga merupakan representasi dari realitas sosiologis yang didramatisasi. Nah, sekarang mari kita masuk ke cerita. Minke, nama samaran yang ikonik karena ia sebenarnya adalah R.M. Tirto, yang seorang pemuda Jawa arsitektur yang bersekolah di HBS, Sekolah Menengah Belanda. Ia masih berbahasa Belanda, mengagumi kebudayaan Eropa, tetapi statusnya pada saat itu tetap Irlander, yaitu pribumi kelas 2. Di Surabaya, ia bertemu dengan Analis Melema, gadis campuran Belanda Jawa yang hidup bersama ibunya, Nyai Ontosoro. Nyai bukan seistri sah dari Herman Melema, tetapi selir atau gundik, status yang direndahkan secara hukum kolonial pada saat itu. Cinta Minke dan Analis bukan kisah cinta Romeo dan Juliet biasa. Ini adalah cinta yang diancam oleh sistem kasta rasial. Ketika Herman Melema meninggal, keluarga Belanda mengklaim warisan dan memisahkan Analis dari ibunya berdasarkan hukum kolonial yang diskriminatif pada saat itu. Dalam kisah ini, Pram membongkar stratifikasi kolonial yang kompleks. Pada kelas pertama ada Totok, yaitu Belanda asli, yaitu penguasa, politik, dan ekonomi. Pada kelas kedua ada Indo campuran Eropa Asia yang berada di kelas menengah kolonial. Yang ketiga adalah kelas Timur Asing, di mana kelas ini diduduki oleh Tionghoa dan Arab sebagai pedagang dengan hak terbatas. Yang keempat ada tingkat priai atau bangsawan Jawa, elit pribumi yang dikooptasi. Dan yang terakhir, Irlander berada pada kelas terakhir, yaitu pribumi biasa.
mayoritas, dan tanpa hak pilih. Dalam sistem kelas ini, Min K berada di zona abu-abu. Ia berpendidikan ala Eropa, tetapi ia tetap dipanggil monyet oleh teman sekelasnya. Ini kritik terhadap meritokrasi semu di sistem kolonial. Prestasi tidak bisa mengubah warna kulit. Min K terperangkap dalam dua dunia, akar Jawanya dan dunia Belanda yang ia kagumi. Pendidikan Belanda membuka wawasan, tapi juga menjauhkan ia dari bangsanya. Ini kritik Pram terhadap kaum terpelajar yang kehilangan identitas nasionalnya, yang lebih mementingkan tempat ia menuntut ilmu dan meninggalkan bangsa yang seharusnya ia banggakan. Dalam novelnya, kasus perampasan hak analis juga memperlihatkan bahwa hukum kolonial adalah alat represi. Seperti yang dikatakan oleh Max Weber, ini adalah bentuk dominasi ilegal yang dimana hukum dibuat untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Keadilan hanya berlaku bagi mereka yang menganggap manusia, yaitu kulit putih, dan ini adalah bentuk kekerasan struktural, penindasan yang dilembagakan secara sistematis. Simbolisme dalam novel ini juga sangat kuat. Judul Bumi Manusia mengandung ironi, yaitu bukan bumi yang manusiawi, tetapi bumi yang menjadi tempat pertaruhan. Dalam covernya, adegan kuda pacuan yang mati juga metafora, di mana pribumi dikorbankan demi hiburan dan kekuasaan. Novel ini tentunya memiliki kelebihan. Yang pertama, ada kedalaman karakterisasi. Setiap tokoh mempunyai karakter development masing-masing. Di antaranya, Min K sebagai tokoh utama tumbuh dari idealis menjadi kritis. Nyai Antosoro dari korban menjadi pejuang yang kompleks. Kelebihan yang kedua adalah akurasi sejarah yang sangat mendalam. Detail-detail dari kisah ini sangat kaya, dari sistem hukum kolonial, praktik kehidupan sosial, hingga praktik ekonomi. Ini adalah rekonstruksi sejarah yang sangat mendalam. Yang ketiga, ada bahasa sastra yang indah. Gaya Pram yang puitis namun tetap komunikatif. Dialog-dialognya sangat mendalam dan menggugah. Penuh makna. Dialog-dialognya sangat mendalam dan menggugah para pembaca karena memiliki makna yang sangat filosofis. Kelebihan yang terakhir ada kritik sosial multidimensi. Pram mengangkat isu interseksionalitas, kolonialisme, gender, dan kelas yang saling tumpang tindih. Nyai Antosoro mengalami penindasan sebagai perempuan, pribumi, dan gundik secara sekaligus.